Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reno Julian Saputra, saya dari sesi B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami sebagai tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Judul dari artikel kami adalah Interpretative Phenomenological Analysis, Fujoshi di lingkungan mahasiswa. Sebelum masuk dalam artikel ilmiah itu sendiri, di sini saya ada menyediakan table of content atau daftar-daftar yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini anime itu adalah animasi berbentuk dua dimensi yang berasal dari Jepang. Awalnya kata anime ini merupakan kata serapan animation dari bahasa Inggris yang merujuk pada tayangan atau animasi dan ataupun kartun seperti pada bentuk hiburan lainnya. Anime memiliki berbagai macam jenis. Setiap jenisnya memiliki peminatnya masing-masing. Di antara banyaknya genre anime yang ada di Indonesia, tidak luput dari genre-genre yang dianggap menyimpang di negara aslinya. Salah satunya itu ada yaoi atau BL, boy love, shonen. Nah, istilah yaoi ini sendiri merujuk pada anime-anime yang memiliki jalan cerita konten romantis antara laki-laki dengan laki-laki atau homoseksual. Sedangkan BL merujuk pada konten romantis antara laki-laki dengan laki-laki, namun kadar yang lebih sopan dibandingkan dengan yaoi yang lebih syarat dengan konten seksual atau erotis. Selanjutnya di sini ada penjelasan apa itu istilah dalam yaoi, yaitu fujoshi. Fujoshi itu awalnya dimaksudkan untuk mendefinisikan aksi menyimpang perempuan yang melambangkan percintaan antar lelaki. Nah, genre yang ada di fujoshi itu sendiri itu disebut yaoi. Nah, yaoi ini adalah salah satu animasi yang menampilkan percintaan antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, dan untuk lawannya itu adalah fudanshi. Fudanshi ini untuk laki-lakinya, merujuk pada laki-laki penggemar homoseksual antara perempuan. Nah, genre yang menampilkan homoseksual antar perempuan itu disebut yuri. Dari sinilah muncul istilah fujoshi. Fujoshi adalah istilah dari bahasa Jepang yang apabila diartikan secara harfiah itu perempuan busuk. Secara terminologi, fujoshi terdiri dari kanji kusa yang berarti busuk dan joshi yang berarti gadis atau perempuan. Kombinasi dari kedua kata ini eh, kemudian ialah yang memiliki arti perempuan busuk. Namun pada praktiknya, fujoshi ini merupakan sebutan bagi perempuan yang mengembari konten homoseksual, baik itu berupa anime atau manga. Manga itu komik Jepang, sama seperti LGBT. Pada awalnya istilah fujoshi ini merupakan kata yang digunakan orang Jepang itu untuk mengelompokkan orang-orang yang memiliki kelainan ini tadi ya. Dan juga selain mengelompokkan itu ada tujuan khususnya yaitu mengolok-olok sekumpulan perempuan yang menyukai genre ini. Namun meskipun dianggap sesama jenis ini merupakan norma yang eh, wajar di Jepang, orang Jepang itu menganggapnya biasa aja. Kehadiran Fujoshi ini walaupun dianggap wajar, tapi untuk Fujoshi itu sendiri mereka aneh ngelihatnya karena sesuatu yang baru lah. Meskipun memiliki sejarah yang panjang juga di Jepang konten homoseksual dianggap hal yang suatu hal yang lumrah namun tabu, jarang dibahas dan didiskusikan secara umum atau secara luas. Di sini dapat dilihat bahwa Jepang dan Indonesia memiliki pandangan yang tidak begitu beda ya, tidak begitu beda dalam menyikapi homoseksualitas ini. Bedanya adalah Jepang itu lebih terbuka dalam menerima karya sastra yang memiliki konten homoseksual, sedangkan Indonesia itu menolak secara penuh dan juga ada hukumnya sendiri mengenai homoseksual ini. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretatif atau IPA. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu panjangnya Interpretative Phenomenological Analysis. Yang mana maksudnya yaitu bentuk penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif. Sasarannya adalah cerita subjektif dari orang yang mengalami langsung suatu fenomena. Jadi, ini nih langsung ditanyakan pada subjek yang bersangkutan, nggak ada, tanya melalui orang lain gitu. Selanjutnya itu pemilihan partisipan, yaitu, pemilihan partisipan ini dalam penelitian menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pe partisipan yang dipilih berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi kami ini telah melakukan pemilihan tema nih, ya orang-orang Fujoshi, wanita-wanita Fujoshi. Jadi yang menjadi, target atau, sampling kami ya hanya orang-orang yang Fujoshi saja, yaitu, eee, ada 3 subjek di sini dan mereka semuanya adalah Fujoshi. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang dilakukan secara mendalam atau in-depth interview. Nah, in-depth interview itu dilakukan, dengan guideline atau pertanyaan yang akan ditanyakan pada partisipan dan dari guideline tersebut akan dikembangkan menjadi, pertanyaan baru sesuai dari jawaban partisipan. Jadi, in-depth interview ini biasanya, tidak dilakukan secara sekali ya, biasanya dilakukan dalam berkali-kali gitu sampai menemukan informasi yang tersembunyi dari subjek. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif fenomenologis atau IPA, interpretatif phenomenological analysis oleh Smith dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang menggunakan 6 tahap analisis yang berupa, pertama adalah membaca dan membaca berulang. Jadi dibaca setelah berulang-ulang analisisnya itu untuk mendapatkan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah pencatatan awal. Yang ketiga adalah mengembangkan tema emergen. Yang keempat, menyusun tema-tema emergen tersebut menjadi tema superordinat. Lalu dari superordinat itu melanjutkan ke kasus berikutnya dan mencari pola antar kasus. Jadi, dari subjek-subjek yang telah ada tema emergen dan superordinat itu kita cari, eee, hubungan antar subjek, apakah ada kesamaan dari subjek satu dengan subjek lainnya. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan serangkaian penelitian dan pengumpulan data, maka dapat dibuat tema induk yang sesuai dengan data yang telah didapatkan dan sesuai dengan bukti yang akurat. Kemudian dihasilkanlah 5 tema, yaitu yang pertama, perilaku yang tampak saat menonton yaoi. Nah, tema yang terkait dengan perilaku yang tampak saat menonton yaoi ini memiliki 3 subtema atau tema kecil laginya, yaitu konfrontasi dengan diri sendiri, tetap fokus pada pendidikan, dan menutup identitas diri. Subtema pertama yaitu konfrontasi dengan diri sendiri. Di sini subjek T atau subjek pertama kami, dia merasa bersalah namun berusaha melawan adanya rasa bersalah tersebut. Nah, dia tuh menyadari bahwa yang ia lakukan itu suatu yang salah dan dia berusaha melakukan perlawanan gitu dengan, berusaha mengurangi intensitas menonton, terus, apa ya, pokoknya seperti menghindarilah untuk berinteraksi dengan yaoi ini. Terus yang subjek kedua itu ADW, tahu bahwa yang sedang dilakukan ini adalah perbuatan yang salah dan menyimpang, namun hal tersebut akan terlupakan oleh subjek ketika dia melakukan hobinya, yaitu menonton yaoi. Nah, dia ini sadar gitu kalau dia nggak nonton itu dia sadar kalau ini nih hal yang salah. Namun pas dia lagi nonton tuh hilang semuanya, lupa dia kalau itu tuh hal yang salah, karena dia ada rasa adiksi dari dalam dirinya. Nah, yang kedua itu temanya, tetap fokus pada pendidikan. Nah, di sini subjek utama, lebih mengutamakan kuliahnya. Terlihat dalam wawancara yang telah dilakukan, bahwa jawaban dari subjek T ini mengarahkan bahwa dia emang ada keinginan,
yang benar-benar keinginan dia untuk, mengurangi intensitas menonton. Ya, dia sekarang ini, sedang sibuk kuliah karena masih lagi masa pandemi, dia, bilang, "Saya lebih, apa ya, mengurangi gitu, lebih fokus ke kuliah. Nanti kalau misalnya lebih fokus ke nonton, dia tugas kuliahnya nggak nggak selesai," gitu ya. Terus subjek F, ini subjek ketiga, lebih suka untuk mengerjakan tugas dahulu. Setelah itu dia telah mengerjakan tugas, sudah susah-susah tuh. Nah, dia, self reward, memberikan reward pada dirinya dengan acara apa, itu nonton ini tadi. Jadi dia eee, menyelesaikan tugasnya dulu baru self reward, gitu. Subtema yang ketiga yaitu menutup identitas diri, ADW, tertutup mengenai hobinya sehingga tidak ingin teman-temannya tahu. Nah, kebanyakan subjek itu dia nggak mau teman-temannya tahu, karena ketika teman-temannya tahu, maka akan diolok-olok itu tadi, seperti, tujuan awal dari Fujoshi itu tadi, kata Fujoshi. Jadi ketika teman-temannya tahu, maka akan mengolok-olok gitu. Selanjutnya yaitu tema yang ada terkait dengan dampak terhadap kehidupan sosial. Nah, di sini mencakup bagaimana cara subjek, untuk mengetahui lingkungannya, menghadapi lingkungannya setelah tahu fakta bahwa dia adalah seorang fujoshi. Nah, di sini subjek T tidak ingin orang lain juga menyukai apa yang telah dia lakukan seperti ini, saat ini. Nah, waktu itu dia menjelaskan, kalau ada bukan temen, pacarnya itu juga suka gitu dan dia nggak mau, dia lebih mencegah gitu, jangan sampai lah pacarnya ikut-ikutan apa yang dia lakuin gitu. Terus subjek F, memiliki teman dekat yang menjadi tempat bercerita. Nah, subjek F ini dia mempunyai teman dekat yang emang, eee, memiliki hobi yang sama dengan dia. Jadi, nyambung aja gitu kalau ngobrol. Terus tema yang selanjutnya itu berkaitan dengan perubahan yang terjadi setelah menjadi yaoi. Yaitu, apa aja sih yang berubah setelah mereka menjadi seorang fujoshi dalam kehidupan sehari-harinya, terus, eee, ada pengaruh nggak dari, perkuliahan, ke dalam dunia perkuliahan. Nah, subtema yang pertama yaitu memaklumi perilaku menyimpang. Sini subjek T, subjek ketiga, menjadi terbiasa untuk melihat sesuatu yang berbau boy X boy. Jadi dia, pada saat wawancara dia tuh bilang kalau sebelum dia menjadi fujoshi dia tuh merasa kayak jijik gitu, merasa kayak jijik untuk, melihat ketika cowok sama cowok pegangan tangan segala macam, tapi pas dia jadi fujoshi dia jadi biasa gitu, terbiasa. Terus, subjek ADW, subjek kedua, terbiasa melihat sesuatu yang berhubungan dengan LGBTQ+, meskipun begitu tidak mendukung hal tersebut. Jadi yang kedua ini dia biasa gitu nonton di anime itu biasa, tapi kalau secara langsung dia nggak mendukung gitu. Subtema kedua yaitu menjadi kurang produktif dalam menggunakan waktu. Sini subjek T, subjek pertama menjadikan hobinya sebuah keharusan sehingga harus dilakukan secara terus-menerus, dan hal ini menjadikan T tidak produktif dalam memanfaatkan waktunya. Ya, jadi yang menjelaskan kalau misalnya dia pengen nonton sehari gitu, dia harus nonton, kalau nggak nonton dia bakal ngerasa ada yang kurang gitu dalam sehariannya. Terus subjek F. Subjek F ini subjek ketiga. Terkadang menghabiskan waktu hingga larut malam untuk melakukan hobinya, sehingga waktu istirahatnya berkurang. Itu yang biasa dilakukan, fujoshi ya, kalau misalnya lagi kejar tayang gitu, seharian bisa ngabisin satu season tuh semalam, itu biasa. Selanjutnya itu tema yang berkaitan dengan dampak pada diri sendiri. Itu tema yang pertama yaitu penyembunyian kondisi. Nih subjek T, subjek pertama takut dengan pandangan buruk orang lain tentang hobinya tersebut. Nah, jadi, dia nggak mau orang lain tahu gitu, cukup teman-teman terdekatnya aja lah yang tahu, dan kalau yang belum tahu tuh jangan sampai tahu gitu. Karena apa, dia, ketika orang tahu pasti akan diolok-olok itu tadi, jadi dia akan menutupi hobinya yang ini. Terus subjek ADW, mengaku bahwa ada yang mengetahui hobinya tersebut, namun tidak ingin hal ini semakin banyak diketahui orang. Jadi, circle-circle-nya saja yang mengetahui kalau dia seorang fujoshi, ya. Teman-teman terdekatnya, teman-teman sekelasnya, tapi
yang mereka yang mengetahui itu belum ada yang mengolok gitu. Subtema yang kedua itu malu dengan kondisi sendiri. Di sini subjek T itu, merasa malu dengan hobinya karena tentu saja sesuatu yang dianggap tidak seharusnya dilakukan. Nah, eee, dan selanjutnya itu subjek F, malu dengan hobinya tersebut karena tidak semua kalangan dapat menerima hal itu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini merupakan salah satu hal yang tabu di masyarakat, jadi mereka berusaha menutupinya. Tentunya itu tema yang berkaitan dengan faktor penyebab jadi fujoshi. Eee, Subtema yang pertama itu rasa tertarik. Nah, mereka itu merasa tertarik dengan genre, alur cerita dan gambar yang disajikan oleh anime itu. Sini subjek T menyukai hobinya sekarang karena cerita yang diberikan itu tidak berbelit-belit dan menarik. Dia menjelaskan dengan, membandingkan film-film yang seperti ada di Indonesia, kalau, film-film normal itu dia berbelit-belit gitu dia bilang. Dan kalau cerita anime itu dia ada plot twist-nya, yang yaoi ini ada plot twist-nya serta, ada apa ya, sesuatu yang menarik lah bagi dia. Terus ADW, subjek kedua ini mengaku bahwa hobinya ini saat berawal dari ketertarikan terhadap alur cerita yang diberikan. Nah, jadi, kebanyakan subjek yang menjadi fujoshi itu karena mereka, tertarik dengan alurnya yang unik. Nah, ada plot twist-nya gitu, anti mainstream. Selanjutnya itu subtema pelarian dari keadaan, yaitu T mengaku bahwa hobi menjadi pelarian yang berawal dari coba-coba. Subtema ketiga yaitu kurang berinteraksi dengan orang lain. Nah, T tidak suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih suka melakukan kegiatan menyenangkan seorang diri, sehingga hobinya menjadi pengisi kekosongan waktu. Ini tema yang terakhir, yaitu tema yang berkaitan dengan proses pemulihan, yaitu bagaimana cara mereka mencoba untuk mengurangi rasa kecanduan terhadap anime yaoi itu sendiri. Nah, subtema di sini cuma satu, yaitu pengalihan hobi. Nah, kebanyakan subjek itu dia, pengalihan hobi seperti subjek F itu dia, juga seorang K-popers, jadi dia kebanyakan nonton, streaming lagu di YouTube atau nonton drama Korea untuk, mengurangi intensitas dia menonton film anime yaoi ini tadi. Terus subjek T itu mengalihkan hobi dengan menonton genre lain yang memiliki cerita menarik untuk menghilangkan keinginan, eee, untuk menonton yaoi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari pernyataan dari partisipan yang telah dijelaskan dalam penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi seorang fujoshi bukanlah merupakan suatu hal yang baik, karena menyukai hal yang menentang kodrat akan menimbulkan perasaan bersalah yang selalu menghantui orang tersebut. Namun, hal tersebut seakan menjadi tidak berarti karena adanya rasa adiksi atau kecanduan dari film itu sendiri. Selain itu, perilaku ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika sudah masuk dalam kategori kecanduan. Dan karena menjadi fujoshi, para partisipan pun seakan maklum dengan perilaku yang menyimpang dan mengarah pada perilaku komunitas LGBT. Meskipun tersebut, mereka tidak mendukung secara langsung. Namun, sikap memaklumi perilaku tersebut seakan menjadi tanda bahwa mereka telah menerima komunitas tersebut untuk masuk dalam tatanan, eee, lingkungan kita. Kemudian mayoritas partisipan ini berusaha untuk menutupi fakta bahwa ia adalah seorang fujoshi, agar dengan tujuan mereka nggak mau dicemooh atau di-judge orang lain, mereka itu buruk. Nah, lalu para partisipan ini berharap bahwa mereka akan berhenti menjadi fujoshi dan kembali lagi menjadi normal dan menyukai hal yang banyak disukai orang-orang ramai. Namun, seperti yang dijelaskan tadi banyak, faktor-faktor yang membuat mereka susah untuk, eee, berhenti menyukai hal ini karena adanya timbulnya rasa adiksi dalam diri mereka. Ya, ini yang terakhir yaitu saran, saran untuk partisipan. Bagi partisipan penelitian diharapkan mampu menjalani dengan baik dan selalu bersyukur apapun yang terjadi, kemudian semoga harapannya untuk berhenti menjadi fujoshi bisa diwujudkan. Dan untuk masyarakat, diharapkan dapat menghargai para fujoshi ini meskipun hal tersebut tabu,
agar tidak memicu perpecahan dengan cara merusak psikologis seseorang seperti mengolok dan menghina. Mungkin, itu saja, sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.